Kriet. Akhirnya yang Nara tunggu-tunggu selesai juga dengan urusan kamar mandinya. Bara yang baru saja keluar dari kamar mandi, langsung saja menghampiri Nara yang terlihat menunggunya. "Kok belum tidur?" tanya Bara sambil mendudukkan dirinya di hadapan Nara yang bersandar di ranjang. Ibu jari Bara mengelus lembut pipi Nara, membuat perempuan itu nyaman hingga memunculkan senyumnya. "Nunggu kakak," jawab Nara sambil meraih tangan Bara dan membawanya dalam tangkupan tangan kecilnya. "Mau apa? Nara tersenyum kecil. Ia tepuk-tepuk ruang kosong di sampingnya, mengisyaratkan untuk Bara duduk di sana. Bara menurut. Begitu ruang kosong itu sudah ia tempati, Nara langsung saja melesak masuk dalam pelukan hangatnya. Tadi, setelah Bara menyatakan cintanya, Nara dibuat diam 1000 bahasa. Nara sudah tahu perihal perasaan Bara untuknya. Hanya saja, ia tak menyangka jika Bara mengatakannya secara langsung akan sangat semendebarkan itu. Mereka sama-sama didera rasa canggung. Hingga sampai di rumah pun begitu. Bara kira hal tersebut akan berlangsung lama. Tapi ternyata ia salah. Naranya bahkan sampai menunggunya selesai mandi dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Bolehkah Bara berharap bahwa istrinya juga mencintainya? Kembali ke kegiatan mereka sekarang. Nara sibuk mencari tempat nyaman. Tangannya melingkari pinggang Bara dengan kepala bersandar di dada bidang Bara. Melihat Naranya yang masih juga bergerak sana-sini, Bara meraih pinggang Nara, mengangkat istri kecilnya itu hingga duduk menyamping di antara kakinya yang terbuka. "Is, mau protes tapi posisinya enak," cemberut Nara yang mengundang kekehan Bara. Dijawilnya hidung mungil tapi mancung tersebut dengan ringan. "Jadi?" Bara bertanya kembali. Nara membasahi bibirnya. Ia meraih tangan besar Bara yang memeluknya dan memainkan jemari tersebut. "Aku mau tanya." "Kakak jawab jujur ya." Nara mendongakkan kepalanya, menatap Bara yang tanpa ragu menganggukkan kepala. "Apa? Tanya Bara yang kini menautkan jemari mereka untuk saling menggenggam. "Kak Bara dulu suka ikutin aku ya?" Nara memandang Bara dengan tatapan penuh tanya. Bara yang tengah menunduk guna menatap Nara dibuat terdiam beberapa saat. Matanya mengerjap. Ada raut keterkejutan yang sempat Nara lihat, namun langsung digantikan dengan raut biasa saja. Bara tersenyum kecil. Diciumnya hidung Nara sebelum satu pertanyaan meluncur dari mulutnya. "Tahu dari mana?" "Kak Biru," jawab Nara polos. Bara tersenyum masam. Sudah ia duga, si mulut lemes seperti Biru itu akan sulit menjaga rahasia. Lihat saja besok, akan Bara beri perhitungan. Nara tersadar setelah keterdiaman mereka beberapa saat. "Berarti benar dong," todongnya dengan gerakan yang membuat Bara kaget karena Nara langsung duduk tegap dengan kepala tertoleh ke arahnya. "Memangnya kenapa?" Alis Bara terangkat sebelah. Nara menganga dibuatnya. "Kenapa kata kakak?" Nara tak habis pikir. Dengan entengnya Bara bertanya kenapa. "Ih, gak sopan tahu nguntitin perempuan," protes Nara. Bara mengedikkan bahu. "Biarin," ucapnya tak peduli. Yang terpenting ia bisa mengetahui semua kegiatan Naranya. Selain itu, ia juga bisa menghalau setiap laki-laki yang ingin mendekati Nara. "Is," Nara cemberut. Dipukulnya lengan Bara dengan sebal dan bertenaga. Bara melotot. Dielusnya lengannya yang mulai memerah karena pukulan Nara yang tak main-main. "Sakit sayang," protes Bara. "Biarin," balas Nara tak peduli, mengulang kalimat Bara dengan acuh. Bara meraih pinggang Nara. Ditariknya agar kembali bersandar nyaman pada tubuh kekarnya. "Saya lakuin itu biar kamu aman, gak diambil orang," ucap Bara yang sudah memeluk mesra Nara. Nara cemberut.
Ia jadi teringat dulu saat dirinya dan Caca ingin main setelah mengerjakan tugas bersama. Selalu saja mendapat telepon dari Biru yang menyuruhnya untuk pulang. Nara melepaskan diri dari pelukan Bara. Ditatapnya Bara dengan sengit. Jangan-jangan dulu waktu aku lagi mau main sama Caca habis ngerjain tugas, tapi selalu aja gagal karena ditelepon Bang Biru buat pulang. Itu kerjaan kakak. Tuding Nara dengan mata melototnya. Bara menahan diri agar tidak mengeluarkan kekehannya. Naranya terlihat begitu lucu. Ia ingin terkekeh melihatnya, tapi nanti malah berujung Nara yang marah. Bara lebih baik menahan diri saja. Lagian siapa suruh izinnya ngerjain tugas bareng tapi niat terselubungnya pengen main. Ucap Bara telak. Nara merengut. Kan sekalian. Ucapnya tidak terima. Sekalian tapi gak bilang. Sindir Bara. Is, nyebelin. Nara ingin beranjak dari tempatnya. Tapi langsung saja Bara tahan dengan pelukan eratnya. Mau kemana? Mau jauh-jauh dari kakak. Kabarnya nyebelin. Sungut Nara yang malah membuat Bara makin mengeratkan pelukannya. Gak boleh, ucap Bara manja. Dengan teganya, ia membawa Nara berbaring di kasur dengan dirinya di atasnya. Tubuh kecil Nara tertelan oleh tubuh Bara. Cowok itu bahkan dengan nyamannya menduselkan kepalanya di dada Nara. Nara berdecak sebal. Berat tahu kak. Biasanya juga gini. Gumam Bara yang sudah terlanjur nyaman dengan posisi favoritnya. Ih, jangan tidur dulu. Nara mengguncang bahu Bara, membuat Bara tidak jadi menuju alam mimpinya. Bara mendongak dengan mata sayunya, menandakan ia sudah mengantuk. Nara tak merasa iba. Ingatan yang baru saja mampir di kepalanya membuatnya begitu penasaran. Dulu yang bikin Kak Ares babak belur itu kakak kan? Tanya Nara memicing. Bara yang sudah akan tertidur kembali mengangkat kepalanya ketika nama asing itu disebut Nara. Ares siapa? Kerutan terlihat jelas di dahi Bara, menandakan cowok itu tengah bingung. Ares mantan aku, yang baru 3 hari pacaran udah minta putus dengan muka babak belurnya. Ucap Nara yang seketika saja membuat kantuk Bara menghilang. Nara ingat sekali dulu waktu kelas 10, ia pernah ditembak kakak kelas di tengah lapangan dan disaksikan semua siswa. Inginnya menolak, tapi apalah daya. Hatinya yang tidak tega untuk mempermalukan kakak kelasnya. Jadilah ia terima. Awalnya Nara sendiri yang ingin memutuskan seminggu setelah pacaran. Tapi tahu-tahu, Ares sudah memutuskannya duluan 3 hari kemudian dengan wajah babak belur dan raut tidak rekannya. Wajah Bara langsung mengeruh. Saya gak suka ya, kamu ingat-ingat cowok bau kencur itu. Peringat Bara dengan tatapan tajamnya. Nara menghela nafas. Iya, gak lagi. Tapi jawab dulu pertanyaan aku. Tuntut Nara yang terdengar begitu menyebalkan di telinga Bara. Iya. Jawabnya malas. Kepalanya kembali ia rebahkan di dada Nara. Nara melongo tak habis pikir. Sebenarnya apa saja yang sudah Bara lakukan di belakangnya selama ini. Kak, panggil Nara lagi. Bara hanya bergumam sebagai jawaban. Bilang apa aja yang udah kakak lakuin yang berhubungan dengan aku tanpa sepengetahuanku selama ini. Tuntut Nara kali ini terdengar benar-benar serius. Bara kembali mengangkat kepalanya. Gak bisa besok ya? Nego Bara yang sudah begitu mengantuk. Nara menggeleng. Bara dibuat menghela nafas melihat gelengan tegas itu. Banyak, ucapnya pelan. Salah satunya, yang paling berpengaruh buat kehidupan aku sekarang. Bara dibuat bungkam. Tenggorokannya rasanya kering. Haruskah ia beritahu Nara bahwa mereka sebenarnya tak dijodohkan? Kak, panggil Nara yang membuat lamunan Bara buyar. Bara memandang lekat manik mata Nara. Di sana ia bisa melihat rasa keingintahuan yang begitu besar. Dengan berat ia meneguk salivanya. Tapi janji jangan marah.
Gumam Bara hampir tak terdengar. Tergantung, ucap Nara sambil menahan diri agar tidak mencubit pipi Bara. Suaminya itu terlihat seperti anak kecil yang tengah berbuat kenakalan dan takut dimarahi ibunya. Bibir Bara menekuk ke bawah. Didekatkannya dirinya pada Nara. Janji dulu, ucapnya memelas. Nara akhirnya terkekeh. Diusapnya rambut hitam Bara yang begitu tebal. Iya, ucapnya final. Bara menghela nafas. Disembunyikannya kepalanya di lipatan leher Nara yang begitu harum. Kita nggak pernah dijodohkan. Jujurnya akhirnya. Bara dibuat ketar-ketir sendiri ketika tak ada sautan dari Nara. Dengan cepat, Bara mengangkat kepalanya, menatap Nara yang terlihat begitu terkejut sekaligus linglung. Jangan marah. Bara dengan sayang mengusap wajah Nara dengan jempol tangannya. Nada suaranya terdengar begitu memelas. Ia takut Nara marah akan fakta besar ini. Nara mengerjap. Maksudnya, Kak? Tanyanya yang kentara sekali dipenuhi kebingungan. Bara kembali membenamkan wajahnya di lipatan leher Nara. Kita nggak pernah dijodohkan. Saya yang ngelamar kamu. Tapi karena takut kamu nolak, saya usulin buat bilang ini sebagai perjodohan. Cerita Bara yang membuat Nara benar-benar terdiam 1000 bahasa. Please, jangan marah. Diri Bara yang sudah kembali menatap Nara. Nara memandang Bara dengan tatapan tak terbaca. Jadi selama ini aku dibohongin? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Bara meneguk ludahnya berat. Dipeluknya Nara dengan erat dengan rasa takut yang mulai menyerang. Maafin saya. Kalimat itu terus Bara lafalkan berulang kali. Ia begitu takut Nara marah besar kepadanya. Lepas, Kak. Nara berulang kali mendorong Bara agar melepaskan pelukannya. Ini terlalu erat. Nara dibuat susah bernafas dengan kelakuan Bara. Enggak. Nanti kamu pergi. Dengan kerasnya, Bara menggeleng. Ketakutan terbesarnya adalah ditinggalkan Nara. Dan ia dibuat menyesal dengan kejujurannya barusan. Lepas, Kak. Dengan sekuat tenaganya, Nara mendorong Bara, membuat pelukan cowok tersebut terlepas darinya. Cepat-cepat Nara mendudukkan diri sebelum Bara kembali merangkuhnya. Mata merahnya memandang Bara tajam. Jadi selama ini aku dibohongin? Tanyanya tak habis pikir. Ditepisnya tangan Bara yang mencoba meraihnya kembali. Jawab, Kak, tuntut Nara tak sabaran. Bara menunduk dengan matanya yang ikut memerah. Maaf, hanya itu yang mampu ia katakan dengan lirih. Nara menarik nafasnya dalam. Kenapa? Tanyanya dengan suara parau. Bara masih terus menunduk. Tak ada satupun kalimat yang mampu Bara keluarkan dari mulutnya. Nara memejamkan mata. Butuh waktu untuknya bisa menerima kebenaran ini. Ia dibohongi. Kebohongan besar yang melibatkan masa depannya. Ini tidak lucu. Pernikahan bukan hal main-main. Tapi bagaimana bisa mereka membohongi Nara dengan pernikahannya sendiri? Nara berdiri. Bara yang merasakan adanya pergerakan pun langsung mendongak. Manik mata yang sama-sama memerah itu pun saling menatap. Satu dengan sorot kekecewaan, dan satunya lagi dengan sorot penuh ketakutan. Kakak egois, ucap Nara yang langsung saja melangkah menuju pintu kamar mereka. Bara langsung turun mengejar. Diraihnya tangan Nara membuat perempuan itu menoleh ke arahnya. Maaf, saya mohon jangan pergi. Bara memohon dengan lirihnya. Ia benar-benar merutuki kebodohannya yang begitu terbuai dengan penerimaan Nara terhadap dirinya. Membuatnya dengan entengnya mengatakan kebenaran yang bisa saja membuat Nara meninggalkannya. Nara melepaskan tangan Bara yang menggenggamnya erat. Aku butuh waktu. Bara menggeleng. Ia kembali ingin menahan Nara agar tetap berada di kamar mereka. Tapi pergerakannya tertahan ketika Nara kembali membalikkan badannya. Dengan rentetan kalimat yang membuatnya dilema. Aku marah sama kakak.
Jadi tolong jangan bikin aku tambah marah dengan cara cegah aku untuk tetap satu ruangan sama kakak. Bara mematung. Ia hanya bisa terdiam sampai pintu kamarnya kembali ditutup dari luar oleh Nara.